على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الإمام قطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمعازرة للراغبين من المؤمنين في سلوك طريق الآخرة إلى أن قال: وإذا شربت الماء فمصه ولا تعبه واشرب في 3 أنفاس ولا تتنفس في الإناء ولا تشرب من ثلمته ولا تشرب وأنت قائم ولا من فم السقاء فإن لم تجد إناء فاشرب على يدك قل بعد الشرب الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا عجاجا بذنوبنا. Masih sedikit lagi pembahasan kita tentang adab makan dan minum. Beliau mengatakan wa idza syaribtal ma'a famassahu wa la ta'ibbahu. Apabila engkau minum, ya, minum diirup gitu ya, apa ya, seruput apa gitu ya, jangan diglogok-glogok ya. Washrab fi 3 anfas, minumlah dengan 3 nafas. Kemudian tapi nafasnya wala tatanaffas fil ina, jangan kita napas di gelasnya ini, minum sambil napas. Minum napasnya di luar, jangan napas di ya, balik lagi pinggirin gelasnya buat napas ya, 3 kali ya. Ini ajaran Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu ya. Jangan bernafas di ina dan juga jangan ditiup ya. Baru sekarang orang banyak diteliti, kenapa kok nggak boleh ditiup? Ternyata ada mudaratnya juga, apalagi panas, kopi, teh panas itu nggak bagus itu ditiup, jangan ditiup ya, karena udara yang dari mulut kita ini, apalah namanya itu, apabila terkena panas itu bukan menjadi baik ya. Jadi kalau emang panas ditungguin di adem, kalau emang gagah ya kipas kayak bagaimana caranya biar adem ya. Jangan panas-panas gitu minum akhirnya terpaksa kita tiup, jangan ditiup ya. Nafas juga jangan nafas di tempat minum kita, jangan. Kadang-kadang orang minum blok nafas juga di situ, jangan seperti itu ya. Iya, kemarin sudah bilangin duduk gitu ya, karena kalau kita minum dalam keadaan duduk ya, dan juga dengan nafas dengan 1 nafas per nafas gitu ya, 3 kali tegukan, 3 kali nafas ya. Itu minuman yang kita minum itu tersaring, ada filternya ya, nggak asal masuk aja semuanya ya. Jadi ada bagusnya juga, bagus untuk pencernaan kita ya. Jadi ada saringannya, nggak jadi nanti kencing batu lah, inilah itu, semuanya tercerna dengan baik. Itu sunnahnya Rasulullah memberi sunnah, mengajarkan kepada kita sunnah, pastinya banyak manfaat dan faedahnya buat kita. Kalau kita nggak mau ngejalanin sunnahnya Rasul, ini muskilahnya nanti banyak aja, musibah, muskilah, problemnya, penyakit ini, penyakit itu, karena dalam makan dan minum aja kita nggak mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Tidur mungkin itu, kalau kita menjalankan semua apa yang diajarkan Rasulullah, adab-adab yang Rasulullah ajarkan kepada kita, insya Allah kita bisa selamat dari berbagai macam penyakit ya. Makannya ikut ajaran sunnah Rasul, minumnya, tidurnya, kamar mandi, segalanya Rasulullah udah ngajarkan kepada kita. Sampai buang hajat pun kita diajarkan gimana caranya. Itu semuanya ada manfaat yang sangat luar biasa buat kita.
Ada orang-orang yang nggak percaya, akhirnya periksa sama dokter, kenapa kok Rasulullah begitu? Ternyata manfaatnya luar biasa. Ya, ya ini juga, bilang jangan wala tashrab fi thulmatin, fi thulmatihi. Ini dikatakan az-zulma al-khalal fil ha'id wa ghairihi, wa fil ina' fahamu wal jama' thulam. Al-khalal fil ina' fahamu. Juga jangan minum di gelas yang pecah, retak ya, ya, dan ada gelas gompal, ya, jangan dipakai lagi tuh, udah gompal mah, ya, nggak bagus mah dia. Al-fil ina fahamu wal jama' thulam, ya. Ya, kadang gitu ngelihat, bahkan bahaya juga, apalagi beling gini kalau gompal, kayaknya bibir gitu sobek, terus kena itu kan, ya, jangan, ya, itu juga nggak bagus, tidak baik ya. Apalagi nyediain tamu, ya dulu tamu, kalau ada yang gompal jangan dipakai lagi udah, ya. Kata wala tashrab wa anta qa'im, jangan minum berdiri, ya, duduk. Nggak ada duduk, jongkok, ya, ya, minum itu. Wala tashrab wa anta qa'im. Wala min famis sigar, dan juga jangan langsung dari tempatnya, ketelnya, glok gitu, jangan. Kalau orang dulu kendi, ya. Atau kalau di negara di Arab tuh di Hadramaut biasanya dari gerbeh. Gerbe itu tempat air dari kulit, ya, dari kulit, ntar ada ujungnya gitu ya, dari kulit kambing atau dari kulit onta biasanya, atau kulit sapi pun bisa juga. Jadi dibikin nanti jadi tempat air, itu adem deh. Kalau minum dari tempat kulit adem biasanya, kayak kita itu dari kendi. Tapi jangan minum langsung, ya. Karena khawatir. Jadi gimana caranya kalau tuang dulu ke gelas, ya, jangan minum dari mulutnya tempat air. Khawatir nanti ada apa-apanya, kita nggak tahu, langsung ketelan, ya, atau mungkin di dalam kendi atau di dalam ceretnya kita nggak kelihatan ada apa-apanya, ya, udah kelabang, ada apa masuk ke mulut, ya, ada kelabang, ada ular, atau nggak ngerti ya, ya, ada binatang-binatang mengerikan, makanya dianjurkan. Katanya, kemudian kata wa in lam tajid inaan fashrab ala yadik. Kalau nggak ada air, nggak ada gelas, nggak ada mangkuk buat nadangin, nadangin pakai tangan, tuang di tangan, ya, tuang di tangan pakai tangan gitu kanan, ya, ini kiri, ini kanan, minum gitu, ya, tapi cuci bersihin dulu tangannya deh, ya. Jangan tangan kotor terus kita minum, ya, semuanya kita dianjurkan untuk selalu bersih. Ya seperti itu. Jadi di gerbeh pun di tempat yang dari kulit, tapi kalau memang gak ada gelas. Ini ajaran Rasulullah SAW sangat memperhatikan detail, sangat detail. Sampai segala hal dianjurkan. Begini cara minum yang baik, benar. Ya. Itulah Islam. Ya. Ini masalah begini, tidak ada di agama lain, mungkin nggak diajarkan seperti ini sampai sedetail ini. Ya. Kemudian waqul ba'da syurbi, dan ucapkanlah setelah minum, alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan bi rahmatihi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini azban furatan. Ya. Azban furatan, ya, sudah dijadikan air ini tawar, ya, dijadikan air ini tawar dan nyaman, apa enaknya, sejuk, ya, ya. Karena birahmati, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, walam yaj'alhu mil'an ujajan, dan tidak dijadikan airnya asin ataupun payau yang nggak bisa diminum karena dosa-dosa kita. Bisa jadi karena dosa kita Allah Subhanahu wa taala nggak menjadikan airnya enak. Ada air yang enak, ada air yang kagak enak, kan begitu. Ada air yang bersih, yang murni, yang enak diminum. Ada juga air yang kagak
Kadang-kadang sumurnya berdekatan tapi airnya beda-beda. Ya. Ya itu karena kita bersyukur kalau kita sedang minum mendapatkan minuman yang azban furatan, ya, airnya apa? Bersih, jernih. Rasanya tawar, ya. Bukan yang airnya asin atau payau, ya. Ya, bisa jadi Allah jadikan karena dosa kita. Allah jadikan itu bersih, tawar, enak diminum, ya. Itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, ada seseorang lagi menggali sumur. Lagi gali sumur. Orang datang nih, ngapain? Gali sumur. Mudah-mudahan airnya bagus, tawar gitu. Insya Allah airnya bagus, tawar gitu. Emang daerah situ udah kenal airnya bagus. Akhirnya dia bilang nggak pakai insya Allah juga air di sini udah bagus. Mendahulukan kehendak Allah. Akhirnya begitu digali airnya kagak bagus. Nggak tawar, rasanya beda. Jadi kita jangan udah pasti enak air sini, belum tentu, Allah nggak tentu jadi gitu. Seperti ini orang ketika dia katakan mudah-mudahan ada orang lewat, mudah-mudahan airnya bagus. Nggak pakai bilang gitu, di sini semua air bagus semua. Akhirnya jadi kagak bagus. Jadi seperti itu. Jadi yang memberikan kita itu air itu menjadi baik berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena dosa kita bisa menyebabkan air itu jadi kagak enak. Coba. Itu masalah minum. Jadi kita pun bersyukur setelah kita minum. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di daerah di Jakarta aja ada orang yang Jakarta Utara sana nggak bisa gali sumur, airnya asin semua. Jadi mau minum mau nyuci beli air. Walaupun ada juga sudah yang masuk ke PDAM ada juga, cuman kita yang di sini yang di timur sih alhamdulillah air mah mantek berapa meter kalau di sini? 12, 15 sudah cakep udah air ya. Ya alhamdulillah. Daerah lain yang mungkin harus 40, 50 meter, ada yang 100 meter ya. Ala kulli hal semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kemarin Anda baru dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau Pontianak airnya sedikit ente gali udah ketemu air, tapi gak bisa diminum. Ya. Jadi air nggak bisa ngambil air tanah. Air tanahnya nggak bisa karena kuning dia. Jadi kebanyakan mereka nampung air hujan untuk minum. Ya kalau kamar mandi kadang pakai PDAM, karena nggak bisa di sana airnya kurang bagus. Di PDAM dari mana? PDAM itu dari sungai. Sungainya nanti air sungai disuling kemudian baru dibagikan kepada masyarakat. Di sana tanahnya gambut ya. Jadi nggak bisa. Kadang mau nguburin aja agak susah di sana. Gali sedikit aja udah keluar air. Jadi bagaimana ya? Kadang-kadang kalau lagi musim pasang gitu ya Pak, ambil gali sambil nyedot airnya dulu, airnya disedot tuh. Buru-buru langsung kubur harus pakai peti, nggak kayak kita kan langsung aja yang kafan. Di sana harus pakai peti nanti baru kadang-kadang ditahan dulu baru ditimpa, kalau nggak bisa ngangkat lagi urusannya ya. Ala kulli hal mereka juga mendapatkan Allah berikan mereka air ya, mungkin dari nggak dari bumi ya, dari hujan ya. Nah, itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hujan kita Masya Allah Indonesia. Di Timur Tengah hujannya kadang setahun sekali ya. Paling banyak setahun 2 kali 3 kali itu aja. Kita sampai luber-luber hujannya nih. Ini katanya udah siaga lagi nih, nggak tahu nih Bogor udah mulai hujan lebat.
Ala kulli hal. Nah, itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa minum air yang bersih, yang jernih. Ya, bersyukur. Karena ada orang yang nggak bisa dapatkan air yang seperti kita dapat. Ya. Mungkin di Afrika kita lihat ada orang-orang yang Ethiopia maka minum dari air yang ada di tanah yang istilah katanya air apa ya? Air kotor sudah itu. Nggak ada lagi yang diminum. Jadi kita pun harus biar bisa mensyukuri nikmat Allah, kita perhatikan kita minum, masya Allah ini gelas kita dapat. Berapa banyak orang yang nggak bisa mendapatkan segelas air jernih ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai dari pembahasan tentang adab makan dan minum, kemudian ini pembahasan masalah lain. Beliau mengatakan wa idza ataita ahlaka. Ini pembahasan tentang orang yang sudah berkeluarga. Wa idza ataita ahlaka, apabila engkau ingin mendatangi keluargamu, ya maksudnya istrimu, ya, faqul, maka ucapkanlah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya, baca doa ini belum bergaul, ya. Sebelum mendatangi istri, sebelum berkumpul sama istri, baca dulu bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Apa enggak? Hah? Belum? Apalin, hah? Makin kalau mau cepat nikah apalin. Iya. Apalin dah. Insyaallah dapat enteng jodohnya insyaallah. Ya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kata Allah Rasul Indo yang mengajarkan Rasulullah, kata bismillah dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana, dan jauhilah syaitan dari apa yang kau akan berikan kepada kami, ya anak kami, keturunan kami, jauhkan dari syaitan. Nah, syaitan nyingkir itu, nggak ikut itu. Nah, tapi kalau orang yang menggauli istrinya tanpa membaca doa, syaitan akan ikut menyertainya. Nanti campur sudah sperma dia dengan sperma syaitan, keluar anak, anaknya bengal. Sementara kalau lagi marah, maknya bilang dasar anak setan. Nah, kagak salah lagi udah. Hah? Anak setan emang, bikinnya bareng sama setan, ya. Ya, baca ini doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Palin ya, palin. Yang udah kawin mah harus udah hafal ini, baca. Ente baca, Harim juga suruh baca, ya. Ya, masya Allah. Ya, itu doa, ya. Sampai cara berhubungan kita diajarkan doanya Rasulullah SAW. Wastur nafsaka wa ahlaka bi thawbik, kemudian tutuplah dirimu dan istrimu dengan bajumu, ya. Selimutan, ya. Jangan ngablak aja. Ya, itu caranya. Kemudian juga ketika membuka baju, ya buka baju ada doanya juga, ya biar syaitan nggak ngelihat aurat kita, ya. Baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Bismillahilladzi la ilaha illa. Ente mau buka baju di kamar mandi ke, ente mau buka baju atau ente mau berhubungan buka baju, nah ente baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Jadi ditutupin matanya syaitan daripada memandang aurat kita dan istri kita. Kemudian baca dari Allah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana wa 'alaika bil hudu was sakinah. Ini lagi apa? Berhubungan, kamu harus tenang. Ya. Jangan apa? Jangan terburu-buru, ya. Ya, main itu tenang, jangan gegabah, ya. Ya, jangan gua berisik, ya.
Ya. Khudu' was sakinah. Ya. Jadi itu diajarkan Rasulullah, caranya diajarkan oleh Islam, cara berhubungan. Bil hudu' sakinah. Jangan berisik. Ada juga orang yang demennya berisik, nggak usah. Ya. Orang perempuannya begitu juga, bilang jangan pakai berisik, udah. Sampai tetangga kedengeran, jangan. Ya. Wa idza ahsasta bil inzal faqra fi nafsika min ghairi an tuharrik lisanak. Qaulu ta'ala wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Ya. Kalau kamu ingin merasakan sudah mau apa ya, kalau inzal apa? Ejakulasi. Ya udah mau keluar sperma kita ketika berhubungan, apa? Iya, apa? Ejakulasi ya. Ya. Ejakulasi apa ejakulasi? Udah seperti itu deh hasil. Ya. Udah mau keluar katanya, kemudian katanya bacalah. Kalau merasa kamu ingin keluar sperma kamu, maka bacalah di dalam hati tanpa kau menggerakkan lisanmu, jangan disebut, baca dalam hati aja. Ayo baca wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. Ya, wah ini resep dari Habib Abdullah Al-Haddad nih yang belum punya anak. Nah, begitu waktu inzal baca ini nih, ya. Mau inzal, mau keluar spermanya, maninya, baca ini. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ya. Insyaallah spermanya bisa jadi bisa menjadi anak, ya. Insyaallah. Ya. Ya itu dia cara menggauli. Ya Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita, katanya arsir rasul, katanya jangan binatang aja. Jadi harus ada mugaddimahnya juga ketika mendatangi istri itu. Jangan asal seruduk aja kan. Ya. Harus ada mugaddimahnya, ada pendahuluannya, pemanasan, ya. Untuk membangkitkan syahwat gairah, ya perlu, ya. Istri sudah sampai puncaknya baru selesaikan kan, ya, ya. Wal afdal lin nasik min at-tazawwuj wa tarkuhu. Wal afdalu lin nasiki min at-tazawwuj wa tarkuhu ma kana minhuma aslam li dinihi wa aslah li qalbihi wa ajma' li fikrihi wa yukrahu karahatan shadidatan liman la zawjata lahu an yatafakkara fi sya'ni an-nisa' alladhi yahmilu an-nafs al-mail ilayhinna wa man buliya bidzalika wa lam yaqdir ala qam'ihi bi wadha'if al-ibadat fa alayhi bit-tazwij in lam yastati fa alayhi bis-shawm fa innahu yukassiru asy-syahwah. Ya. Wal afdal, yang bagus bagaimana orang yang mau ahli ibadah, karena mau ibadah aja. Ini dia bagus, apakah dia kawin apa enggak? Dia lihat yang terbaik untuk agamanya. Ya. Maka minhuma aslam lidih. Paling baik untuk agamanya apa? Kalau mau ibadah aja dia enggak pakai kawin. Ya, emang benar nanti nggak mau kawin, dia ada condong mampuan apa enggak? Ya, wa ajma' li wa aslah li qalbihi wa ajma' li, apa yang bagus untuk hatinya dan yang lebih baik untuk pikirannya. Wa yukrahu karahatan syadidatan liman la zaujata lahu an yatafakkara fi sya'nin nisa
alladhi yahmilun nafs 'alal mail ilaihinna. Makruh banget, sangat dimakruhkan ya kepada orang yang enggak punya istri. Nah, ayo yang belum punya istri, tan kawin ya. Karena apa? Kalau dia an yatafakkara fi sya'nin nisa, pikirannya perempuan. Orang laki mikirin perempuan, ya itu hal yang wajar memang. Ya. Apa namanya? Emang tabiatnya orang laki sedang sama orang perempuan, itu normal namanya. Ya. Ini nggak mau kawin. Kalau emang ketika gak ada mikirin orang perempuan kali juga, tapi kalau enggak, kalau memang masih ada pikiran tentang yatafakkar fi sya'nin nisa, masih mikirin orang perempuan, alladzi yahmilun nafas ala mail ilaihinna, yang membawa nafsunya agak condong kepada perempuan, ya ada hasad kepada perempuan. Wah, ini agak boleh dia kagak kawin ya karena kawin juga ibadah ya. Ini kita Islam itu enggak menganjurkan untuk tidak kawin ya, seperti agama yang lain yang para pembawa pemuka agamanya nggak boleh kawin ya, nggak boleh kawin. Syarat kalau mau jadi begini, mau jadi pemuka agama nggak boleh kawin. Ini lucu sekali kadang-kadang ya. Mereka pemuka agama nggak boleh kawin, tapi Tuhannya punya anak, ya berarti kan kawin. Kalau dia kagak kawin berarti lebih unggul daripada Tuhannya. Kan aneh ya. Ya. Ala kulli hal. Ya, tapi di kita kalau memang dia nggak ada pikiran ke orang perempuan, kagak apa-apa kalau dia mau ibadat saja. Tapi kalau enggak, nikahlah, kawin ya. Karena itu sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis dikatakan syirarukum uzzabukum wa aradzilu amwatukum uzzabukum, atau sejelek-jeleknya kalian orang yang jomblo. Uzzab itu orang yang nggak punya ya, dan orang mati yang paling jelek orang mati dalam keadaan jomblo, punya pasangan. Wa syiraru amwatukum uzzabukum. Jadi para jomblo cepat-cepat kawin ya, jangan sampai mati belum menikah. Sampai sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka itu ada satu orang yang mau meninggal dunia, sudah tua sudah ini, katanya kawinkan saya nggak mau meninggal dunia dalam keadaan menduda sendiri. Dari hadis ini dia kawinkan saya mau kawin ada istri, nggak mau ya, biar udah tua kawin nggak apa-apa, emang nggak boleh kawin, menikah ya. Ya, karena dalam pernikahan itu bukan semata-mata untuk apa? Untuk syahwat saja, ya. Tapi kan waja'ala fihim sakinatan mawaddatan wa rahmah, ya. Ketenangan. Ada salah satu guru kiai besar, ya. Dia bilang istrinya meninggal, dia kawin lagi. Bilang anak beb nggak bisa tidur sendirian, nggak bisa. Dia udah tua, cuman memang harus ada orang yang ada di sampingnya, merasa tenang kalau ada istrinya. Meninggal lagi istrinya, kawin lagi. Ya seperti itu. Ya, karena seseorang akan merasa tenang dengan adanya istri. Kemudian juga kalau yang masih mempunyai syahwat, dengan melampiaskan ke syahwatnya, nafsunya kepada yang halal, ya pastinya dia akan meredam, ya,
meredam emosinya, meredam segalanya dengan dia sudah menyalurkan kepada yang halal. Ya. Wa yahmilun nafas 'ala al-mail ilaihinna wa man buliya bidzalika wa lam yaqdir 'ala gam'ihi bi wadha'ifil ibadat fa 'alaihi bitazawwuj. Kata barang siapa yang sudah tidak bisa menahannya lagi dirinya, kemudian dia pengen meredam syahwatnya dengan apa? Dengan ibadah, enggak sanggup juga, udah kawin aja. Ya. Menikahlah. Bilang beb, mana belum ada pasangan, nggak ada pasangan. Tanya sama yang ngitung jumlah manusia ini, perempuan laki banyakan mana? Masa bilang ente kagak dapet? Ya nggak ada di kampung ente, pergi kampung lain cari, daerah lain juga insya Allah ada jodoh ente. Nah, asal mau aja. Ada orang mau ngumpulin duit dulu biar banyak. Ya, ngumpulin sampai kapan mau ngumpulin banyak? Kelamaan akhirnya. Ya, kemudian juga dalam mahar ya sepatutnya lah. Jangan terlalu mahal dalam mengeluarkan mahar. Ya. Rasulullah mengatakan paling berkahnya perempuan adalah yang paling sedikit maharnya. Bukan wah nggak dihargain perempuan, nggak seperti itu. Ya. Kalau punya lebih silahkan. Ya. Jadi jangan takut, wah anak belum punya pekerjaan, wah anak begini, bagaimana nanti anak ngasih makan istri. Ya udah ente kawin dulu, ntar ada terbuka jalannya itu, terbuka jalannya, ada aja rezekinya, jangan takut. Ya, ya orang-orang dulu tawakalnya kuat, masa kita nggak ada tawakalnya? Yang ngasih rezeki kita itu bukan usaha kita, kita berusaha tapi bukan usaha kita yang mendatangkan rezeki. Rezeki udah dicatat, ente rezeki ente udah ditentukan, ente kawin berarti ada rezeki ente dan istri ente. Ya. Nanti gimana kalau punya anak? Ente punya anak, nanti anak ente pun sudah ditanggung rezekinya sama Allah. Wah, anak nggak punya anak banyak-banyak, takut nggak ngasih nafkah. Bukan ente yang kasih nafkah, yang beri nafkah siapa? Allah yang beri. Yang wajibnya kita apa? Tinggal memerintahkan kepada keluarga kita untuk sholat ibadah. Wa amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat. Jadi ingetin, bini, sholat, udah sholat belum? Anak sholat. Wastabir 'alaiha. Harus bersabar untuk melakoninya ini. La nas'aluka rizqa, kami enggak nuntut kamu tentang rezeki. Kemudian Allah mengatakan nahnu narzuquka, kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, jaminannya siapa yang ngejamin rezeki kita? Jangan pernah ragu, besok ada makan apa nih, gimana? Jangan bingung, ntar kalau anak kawin bagaimana, ntar tinggal di mana? Sudah tenang aja. Iya. Rezeki kita, rezeki siapa aja sudah ditanggung sama Allah. Kalau kita meragukan rezeki kita ragu sama yang memberi rezeki. Ya. Jadi yang memberi rezeki kita siapa? Orang takut, wah PHK besar-besaran banyak di ini. Ya. Sekarang tanyain orang yang habis di PHK makan apa enggak tuh kayak gitu? Hah? Makan? Makan enggak? Makan. Enggak ada yang beritanya mati pada kelaparan yang bekas di PHK semua, enggak ada ceritanya begitu. Tetap makan. Allah yang menjamin rezekinya. Nah, ini kita kadang pusing mikirin yang sudah dijamin, tetapi kita melupakan sesuatu hal yang tidak dijamin. Yang belum dijamin apa? Surga neraka belum dijamin. Kita yang nentuin mau ke surga mau ke neraka. Ya sekarang kita kerjain. Ya. Kalau rezeki udah dijamin, kadang nih manusia lebih percaya sama jaminan manusia lain. Lebih percaya sama asuransi. Diasuransikan semua, seluruh badannya diasuransikan.
Semua barangnya diasuransikan. Ya. Tapi nggak percaya sama jaminannya Allah. Lebih percaya sama jaminan manusia, tetapi tidak percaya dengan jaminannya Allah. Ya. Nah, kita nggak seperti itu. Kita harus lebih yakin dengan jaminannya Allah. Tegakkan perintah Allah, jalankan bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Ini kita banyak problem, banyak masalah. Mungkin kita kurang bertakwa, berarti kita harus benahin diri kita. Kalau banyak masalah, banyak problem, berarti ada kesalahan pada diri kita. Bukan karena ini, karena itu, pemerintah karena ini, kagak. Kita aja benahin diri kita, insya Allah urusan kita juga bisa jadi lancar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan padanya jalan keluar dari berbagai masalah. Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepadanya rezeki dari jalan yang ia tidak duga. Rezeki nomplok, nggak nyangka-nyangka, tak tahu Allah kasih. Enak apa enggak? Hah? Rezeki dadakan. Itu diberikan kepada siapa? Orang yang bertakwa. Kalau kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala urusan kita. Nah, ini kan masalahnya kita nih begitu, ya. Tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Banyak aja pelanggaran yang masih kita lakukan. Makanya rezeki seret kadang-kadang, ya. Terus juga tadi dalam hadis juga dikatakan, ya, kata iltamisur rizq bin nikah. Ente susah hidup, ente kawin. Katanya itu karena rezeki, fa innahunna yatina bil mal. Ya. Kata carilah rezeki dengan cara bernikah, kawin. Dalam hadis yang lain, fa innahunna yatina bil mal, karena orang perempuan itu bisa mendatangkan rezeki. Ya, ente kawin habis itu dapat proyek, dapat ini, dapat kerjaan. Kadang-kadang itu hasil karena istri ente, karena ente kawin. Jangan suka, kadang-kadang orang laki ada yang, wah ini kan karena usaha gua namanya. Iya, memang itu usaha, tapi Allah nggak buka, mungkin karena bukanya karena dari istri ente. Mungkin istri kita doain itu mudah-mudahan rezeki suami saya dibuka, berkat dia, ya, ya, ya. Kalau ente nggak kawin, gak kadang doain ente. Belum punya anak lagi, siapa yang mau doain gitu nanti? Ya. Cepetan kawin yang belum kawin, habis itu buru-buru punya anak, jadi ada yang doain kita. Makin banyak anak kita, makin banyak yang ngedoain kita. Ya, paling enggak dia kata Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doain kita diampunin sama doa-doa anak-anak kita. Ya. Jadi seperti itu. Kalau memang nggak bisa untuk menahan nafsunya, mau ibadah aja nggak bisa, kawin aja sudah, kawin, ya. Alaihi bitazwij fa in lam yastati fa alaihi bisawm. Kalau anak belum punya modal, ya kerja deh, habis itu modalnya kumpulin, kawin. Cari yang kira-kira baik, yang solehah, ya, yang ngerti dengan keadaan kita, yang mau sabar, ya. Nah itu bagus. Minta sama Allah, ya. Ente minta sama Allah. Nah ini kadang-kadang kurang yakin sih. Dianggap usaha, dengan usaha dia saja tanpa, orang yang berusaha tanpa berdoa ini orang sombong, ya. Ente berusaha tetapi sebelumnya diiringi dengan doa. Doa sama Allah, ya Allah, ente mau apa? Mau apa aja minta sama Allah. Yang belum kawin mau kawin, minta sama Allah, ya Allah berikan aku istri yang salehah. Ya. Imra'atan mu'minatan ta'i'ah, yang beriman, yang taat.
Ya, minta ya. Minta sama Allah. Nanti kalau udah Allah kasih, ada aja jalannya gampang. Jangan ente pikirin, oh nanti buat resepsi, buat akad nikah, buat ini, buat itu sih nomor 10, nomor 100 kalau perlu. Penting ada dulu ini yang mau dikawinin, ada minta sama Allah, ya Allah tunjukkan saya. Istikharah minta sama Allah. Ini urusan kawin ke, urusan yang lain begitu juga. Mau kerja minta, ya Allah berikan aku rezeki yang berkah, yang halal, dengan cara yang mudah. Ya. Enak kan kalau rezekinya dapatnya banyak, berkah, gampang. Nggak pakai susah payah. Ini kalau kerjanya berat, hasilnya sedikit. Dengan kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Dengan cara yang halal pastinya, ya. Minta rezeki yang halal, yang berkah, ya. Berkah itu nggak harus banyak, karena banyak orang yang punya duit banyak tetapi nggak ada keberkahan dia rasakan. Ya, berkah itu cukup, dan kita pun harus merasa qanaah, cukup, merasa cukup. Ya, kita syukuri dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur, alhamdulillah. Jangan lupa sama bersyukur. Caranya bagaimana? Ya tadi seperti itu. Kita lihat orang yang di bawah kita. Pokoknya kita menerima apa yang kita terima, kita syukur, alhamdulillah. Jangan lihat rezeki orang. Masing-masing orang rezekinya beda-beda. Masing-masing. Biar katanya misalnya gajinya sama, ya itu gaji aja yang sama, tetapi rezeki beda-beda. Penghasilannya sama, rezekinya beda-beda. Jadi jangan samakan rezeki ente dengan rezeki orang lain. Mungkin seseorang mendapatkan sesuatu yang lebih daripada kita, ya, oh mungkin dia penghasilannya lebih besar daripada kita. Tapi kan kita nggak tahu ada hal yang kita dapat yang orang lain kagak dapat. Ya, ada sesuatu yang kita dapat orang lain kagak ada. Oh, ada orang kaya, masya Allah duitnya miliaran, tapi kagak bisa tidur. Keluarganya enggak tenang, kacau balau. Kita yang sederhana, tapi kita ngelihat rumah tangga kita anteng, tenang, damai, nikmat, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus kita lihat, koreksi diri kita. Kemarin sebelumnya sudah kita harus tafakur, kita renungin rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita pikirkan dan kita bersyukur. Jangan ngitungin rezekinya orang, lupa sama rezeki kita. Oh fulan dapat ini, fulan beli ini, fulan begitu, fulan begini. Ente lihat di diri ente, dapat banyak yang kita dapat yang gak didapat sama orang lain. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian mau ngitung-ngitung nikmat Allah, maka nikmat Allah tidak terhitung dan tidak terbilang. Ya. Bersyukur kepada Allah. Ayo, fa in lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Wah, enggak ada modal, mau kawin tapi belum punya modal, usaha, berdoa sudah, masih enggak sanggup juga, puasa. Puasa deh. Fa innahu yukassiru syahwah, karena dengan berbanyak puasa akan menghancurkan, meredam syahwat gitu. Ini kalau yang enggak mampu kawin. Kalau cepetan kawin, jangan ditunda-tunda. Ya, tadi kalau sudah menikah, ya belajar lagi yang berkaitan dengan rumah tangga. Ya harus kita tahu ini istri kita ambil dari orang tuanya. Ya, berarti sudah memindahkan tanggung jawab. Tadinya dia ada tanggung jawab orang tuanya, sudah pindah sekarang menjadi tanggung jawab kita sebagai laki-laki. Ya bertanggung jawab, berarti namanya tanggung jawab, sudah pindah berarti sudah tanggung jawab kita, anak istri kita udah tanggung jawab kita. Udah tanggung jawabnya bukan di dunia aja, tanggung jawabnya sampai akhirat nanti. Ya, bukan istri itu juga bukannya budak ataupun apa saja, kagak. Orang tuanya membesarkan sampai besar, diberikan nafkah, diberikan di sekolah, di ini. Terus dengan cuma-cuma dia relakan untuk sampai kepada kita orang dinikahkan.
Harapannya orang tua, mudah-mudahan anak saya nanti dididik, dirawat, diberikan yang terbaik. Itu setiap orang tua perempuan mengharapkan seperti itu. Makanya sangat zalim kalau ada orang laki-laki itu menjahati istrinya. Dalam Islam pun tidak dibenarkan orang laki-laki memukul istrinya. Ada orang perempuan babak belur sama lakinya. Enggak berhak untuk memukul dengan keras, ya. Kemudian, kalau anak kita pukul dengan tujuan mendidik nggak apa-apa. Ya, istri tidak boleh pukul. Tapi kalaupun mau pukul katanya boleh, cuma dengan ini batang siwak, atau pakai selampe di tangan. Itu doang udah, nggak boleh lebih. Taib, ya itu cara berkeluarga, harus tahu juga ya. Sebelum berkeluarga harus tahu juga apa yang menjadi tanggung jawab, apa kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya. Ya. Ayo. Kemudian wa idza qasadta baitul khala. Ya, insyaallah sampai sini dulu. Pelajaran yang akan datang insyaallah kita sambut lagi tentang adab masuk ke kamar mandi. Ya. Masuk kamar mandi, mau buang hajat, ada adab yang perlu kita perhatikan. Ala kulli hal, banyak adab yang sudah kita akhlak adab yang sudah kita pelajari, maka perlu kita amalkan. Ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat insyaallah. Manfaat di dunia, mendapatkan imbalan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha.